Ya baik akademia sekalian, kita lanjutkan tentang ekonomi digital sendiri. Tadi kita sudah membahas di lecture sebelumnya tentang apa itu ekonomi digital, dan saat ini peluang ya yang besar ini seperti apa di negara kita untuk menjadi negara digital ke depannya, bahwa Indonesia populasinya sudah kita ketahui di atas 256 juta penduduk, dan diperkirakan tahun 2030 ya itu jumlah penduduk muda akan lebih besar daripada penduduk yang tidak produktif ya. Dan dari data yang kami peroleh ya dari beberapa sumber, bahwa lebih dari 56% itu jumlah penduduk kita di usia 20 tahun hingga 39 tahun. Jadi dari boleh dibilang dari mahasiswa, pekerja produktif hingga usia maksimal 40 tahun itu 56% lebih. Nah, ini akan membawa satu dampak positif buat perkembangan ekonomi digital kita. Karena mereka adalah pembawa inovator, ya. Mereka adalah the real player yang bisa menciptakan inovasi-inovasi baru agar ekonomi digital Indonesia bisa terus tumbuh dan berkembang, ya. Terutama tumbuhnya beberapa digital startup yang saat ini bermunculan itu dari anak-anak muda usia produktif dan kita katakan sebagai generasi milenial. Dan pertumbuhan internet di Indonesia juga semakin lama akan semakin bertambah. Dari data yang kita kumpulkan, tahun ini aja, tahun 2017 itu sudah 112 juta penduduk kita itu sudah menggunakan internet, baik lewat handphone, lewat laptop ya, lewat website. Dan tahun 2025 hingga 2030 itu lebih dari 150 juta. Jadi udah separuhnya lebih nih penduduk Indonesia kita itu sudah menggunakan internet, sudah melek internet semua. Jadi kita harapkan pembangunan infrastruktur, connectivity, telekomunikasi itu terus selalu diperbaiki di Indonesia sehingga dari daerah pedalaman bisa tersentuh oleh adanya internet ini. Dan 47% ya itu masih di daerah-daerah yang tahun 2030 belum tersentuh oleh internet. Namun bukan tidak ada connectivity, tetap akan ada handphone yang mungkin belum smartphone, baru sinyal handphone saja untuk voice, namun belum untuk data. Sedangkan lebih dari 50%, tepatnya 53% itu sudah ada connectivity datanya. Jadi ini akan terjadi tahun 2030 di Indonesia. Ekonomi digital kita akan ada puncaknya di tahun 2025 hingga 2030. Nah, sehingga kita berharap persiapan untuk menuju ke sana kita siapkan dari sekarang ya, terutama pemerintah dengan regulasi. Karena ekonomi digital itu tidak akan bisa mencapai apa yang kita targetkan. Jadi jumlah transaksi online-nya sampai dengan 150 miliar US dollar itu nggak tercapai kalau misalnya nggak didukung oleh regulasi. Ya, regulasi dibuat oleh pemerintahan. Maka di sini saya membawa konsep Indonesia Digital Nation di sini adalah untuk mendorong ya pemerintahan Indonesia itu betul menjadi negara yang melek digital. Ya, negara yang betul-betul bisa memanfaatkan kesempatan emas ini menjadi sebuah negara maju ke depan dan lebih modern seperti China. Nah, akademia semuanya di seluruh dunia yang melihat lecturer untuk course Indonesia Digital Nation kali ini, untuk mencapai pertumbuhan ekonomi digital yang begitu besar di Indonesia tidaklah mudah ya. Ada banyak tantangannya. Salah satunya adalah masalah sumber daya manusia, SDM. Nah, Indonesia ini sangat terkenal susah untuk mencari talent-talent digital, baik itu dari level paling bawah, menengah, apalagi level advance, intermediate, yang memiliki keahlian di bidang digital. Itu masih sangat rendah sekali literasinya di Indonesia. Nah, ini karena faktor pendidikan, masalah edukasi, bahwa sistem edukasi di Indonesia ini belum bisa menjawab tantangan adanya revolusi industri 4.0 yang di lecture sebelumnya sudah saya jelaskan dampak-dampaknya, dan saat ini sudah mengimbas kepada banyak sekali sektor yang tadi sudah saya jelaskan potensinya seperti apa. Nah, SDM ini menjadi satu kata kunci ya buat negara digital manapun untuk bisa mencapai tujuannya. Nah sekarang kalau SDM ini menjadi permasalahan terbesar di Indonesia, ini hanya satu hal ya. Hal lain adalah mindset ya, bahwa mindset orang Indonesia ini belum betul-betul melek ke arah digital, bahwa digital ini merupakan suatu investasi, masih berupa sebuah barang mahal, belum banyak yang melek internet, apalagi melek digital. Ini tantangan besar kita, masalah mindset, masalah culture, masalah budaya kerja kita yang masih banyak menggunakan kertas, masih manual, belum otomatis, belum mengadopsi teknologi, kemudian juga masalah
organisasi yang masih juga banyak orang terlibat di dalamnya, kemudian harus mengedepankan musyawarah mufakat gotong royong dan cenderung untuk memberikan keputusan yang lambat pada saat ini. Nah, di era digitalisasi itu selain mudah, murah dan cepat, juga tentunya dibutuhkan sebuah negara yang bisa mengambil keputusan dengan lebih tepat lagi bagaimana sikapinya untuk bersaing secara sehat dengan negara lain yang sudah duluan mencapai negara digital ini. Nah, regulasi ya itu jadi kendala tantangan terbesar kita yang kedua setelah tadi SDM, kedua adalah regulasi ya. Regulasi Indonesia selalu tidak bisa mengikuti perkembangan teknologi ya. Jadi teknologi duluan jalan seperti fenomena transportasi on saat ini, baru regulasi kita akan mengikuti. Nah ini tentu juga terjadi di negara lain, cuman di negara lain karena mereka sudah memiliki undang-undang yang lebih fleksibel dan mereka bisa mengadopsi setiap perkembangan teknologi lebih cepat daripada negara kita. Regulasi menjadi satu faktor boleh dibilang di dalam negara digital ini cukup menghambat saat ini ya, karena kehadiran teknologi finansial di perbankan pun itu juga belum sepenuhnya diadopsi oleh para regulator di perbankan. Ketiga adalah infrastruktur. Kita masih lemah di infrastruktur, makanya sebagai fondasi dasar sebuah pembangunan negara digital adalah infrastruktur, connectivity di setiap daerah, desa, ya, kemudian antar kota, antar pulau yang kita terpecah-pecah, ya. Antar pulau di Indonesia ini masih juga belum terselesaikan sampai sekarang. Bukan connectivity dalam pengertian fisik, yaitu adanya tol, ya, jalan raya ataupun rel kereta menghubungkan kota satu sama kota lain, tapi lebih baik connectivity secara telekomunikasi, ya, secara digitalnya ini yang belum sepenuhnya bisa menjangkau area-area yang di pedalaman. Jadi infrastruktur untuk connectivity-nya. Yang keempat adalah digital talents, ya. Artinya kalau tadi SDM dalam sisi talent juga ada, dari sisi leadership juga ada, belum semuanya melek digital, melek internet, maka dari sisi talent ini boleh dibilang kita itu orang-orang Indonesia masih rendah dalam sisi pendidikannya. Ya, mungkin tamatan SD ya lebih banyak daripada tamatan SMP dan lebih sedikit lagi yang tamatan SMA, lebih sedikit lagi yang lulus perguruan tinggi. Ya, nah ini tentu akan menjadi satu problem juga ya, satu masalah juga tantangan besar kita bahwa memang bagaimanapun untuk bisa mengadopsi teknologi, apalagi digitalisasi ini dibutuhkan memang orang-orang yang memiliki intelektual tertentu dan seperti di negara Singapura ini hampir semua penduduknya kan lulusan perguruan tinggi ya, baik itu D3 maupun S1 sampai dengan S3. Nah ini lebih cepat mengadopsi pemanfaatan teknologi digital di negaranya masing-masing. Nah yang terakhir, yang kelima adalah tentang ekosistem. Jadi ekosistem ini artinya adalah bahwa Indonesia ini belum terbangun nih, masih silo-silo ya, masih terkotak-kotak nih antara bagian satu sama bagian yang lain. Ya kalau puzzle itu masih belum disatu-satuin gitu puzzle-nya. Nah ini harusnya ada satu badan ya khusus. Nah ini saya mau usulkan ini kepada calon presiden kita 2019 nanti bahwa dibentuklah satu badan ekonomi digital nasional atau namanya Komite Ekonomi Digital Indonesia itu untuk mengurusi ya. Nah bahkan di negara lain itu sudah ada menteri digital sendiri. Nah syukur-syukur sudah ada menteri digital, itu akan lebih bagus untuk rekomendasi di tahun 2019 nanti kabinet 2019 agar dibentuk kementerian digital khusus atau badan atau komite terserah untuk bisa menjahit nih kepentingan-kepentingan dari setiap komponen bangsa kita ini, baik yang transportasi online, yang baik perdagangan online, kemudian pertambangan, pertanian, semua akan mengerucut kepada ekonomi digital ke depannya, dan ini bisa kita jahit di dalam Kementerian Digital atau Badan Ekonomi Digital Nasional atau Komite Ekonomi Digital Indonesia, apapun namanya nanti inilah yang akan menjahit. Nah, Bekraf adalah sebagai salah satu pelengkap. Artinya Bekraf mengurusi ekonomi kreatif dan kita sudah melakukan transformasi nih. Jadi definisi ekonomi digital adalah ekonomi kreatif di Indonesia sudah kita mulai pisahkan. Artinya ekonomi kreatif adalah merupakan bagian daripada ekonomi digital, bukan lagi sama levelnya. Tapi ekonomi digital adalah akan menaungi, ada ekonomi kreatif di dalamnya, ya ada semua
digitalisasi di setiap sektor-sektor ya, koperasi, UMKM, pertanian, semua harus mengerucut kepada satu wadah kementerian ini, ekonomi digital. Nah ini yang harus kita selesaikan untuk menjadi negara digital yang nanti akan saya rekomendasikan di dalam buku saya nanti. Dan ini menjadi satu konsep Indonesia Digital Nation